Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Pertama kali ya, Ibu mengajar kalian di kelas 8 ini. Ibu sebagai pengajar agama Islam di kelas 8. Nama Ibu Agustia Fadilah Khairani. Ya. Agustia Fadilah Khairani biasa dipanggil Bu Jirani. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita flashback dulu ke pelajaran kelas 7 yang kemarin. Kalian sudah belajar tentang rukun iman. Belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, yang sekarang kita akan mempelajari adalah iman kepada kitab. Kitab-kitab Allah. Apa saja sih kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran, dan kepada siapa saja kitab Allah diturunkan? Sebelum kita belajar tentang pengertian, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang ingin kita sama-sama capai, yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama nabi beserta nama kitab yang diterimanya. Yang keempat, menyebutkan apa saja isi kandungan atau pokok ajaran kitab-kitab Allah. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian tahu tujuan pembelajaran, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Sebelum kita tahu, kita harus tahu nih, iman itu artinya apa? Iman itu artinya percaya, yakin dengan sepenuh hati. Dibenarkan dengan hati, dilafazkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, itu arti iman. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, berarti pengertian iman, berarti rukun iman kepada kitab Allah ini sudah jelas Allah perintahkan di dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya. Kemudian setelah kita tahu pengertian rukun iman, lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, nama kitab beserta nama nabi penerimanya. Allah menurunkan ada 4 kitab yang wajib kita percayai. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad 12 sebelum Masehi dan disampaikan kepada Bani Israel. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan pada abad 10 sebelum Masehi, dan Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam dan disampaikan kepada Bani Israel atau umat Yahudi. Yang ketiga ada kitab Injil.
Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi dan disampaikan kepada kaum Nasrani. Yang keempat ada kitab suci Al-Quran. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi dan kitab Al-Quran ini disampaikan kepada umat Islam. Jadi ada 4 kitab beserta Nabi yang wajib kalian ketahui dan wajib kalian yakini. Taurat turun kepada Nabi Musa, Zabur turun kepada Nabi Daud, kitab Injil turun kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada 4 nama kitab beserta Nabi penerimanya. Sekarang kita belajar tentang kitab Taurat, sejarah kitab Taurat. Tadi sudah dijelaskan, kitab Taurat itu turun kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini turun di Bukit Sinai atau Tur Sina dengan menggunakan bahasa Ibrani. Adapun pokok ajarannya yang pertama adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, menunggalkan Allah, ya. Karena banyak pasti ada sesembahan yang mereka anggap sebagai Tuhan sebelum datangnya Taurat. Kedua, larangan menyembah patung, membunuh sesama, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain. Berarti hubungan antar sesama sudah diatur sedemikian rupa di dalam kitab Taurat ini. Yang ketiga adalah perintah menghormati orang tua. Perintah menghormati orang tua dan mensucikan hari Sabtu. Jadi pada zaman Nabi Musa, hari Sabtu itu disucikan hanya untuk beribadah. Kalau di Islam sekarang seperti layaknya hari Jumat, ya. Taurat ini memerintahkan untuk mensucikan hari Sabtu. Setelah Taurat, kita akan belajar singkat tentang kitab Zabur. Kitab Zabur tadi sudah Ibu jelaskan, turun kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 sebelum Masehi. Allah menurunkan kitab Zabur dengan menggunakan bahasa Kibti. Bahasa Kibti. Adapun ajaran kitab Zabur pertama berisikan doa. Ya, berisikan doa. Kemudian berisikan nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud alaihi salam. Bukan nyanyian yang sekarang ya, pada umumnya. Nyanyian-nyanyian itu seperti sholawat. Ya, sholawat yang disenandungkan, yang dilafalkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Kemudian permintaan ampun atas dosa, mungkin kalau sekarang di dalam Islam kita mengenal dengan istighfar. Kemudian ajarannya adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pokok ajaran kitab Zabur yang turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil. Injil Allah turunkan pada abad 1 Masehi kepada Nabi Isa alaihi salam dengan menggunakan bahasa Suryani dan disampaikan kepada umat Nasrani. Adapun pokok ajarannya yang pertama mengesahkan Allah. Kedua, membenarkan kitab Taurat. Jadi, umat Nasrani terdahulu pada zaman Nabi Isa harus mempercayai bahwa kitab Taurat itu benar adanya. Ya, membenarkan kitab Taurat berarti meyakini bahwa sebelum Injil turun, ada kitab Taurat yang terlebih dahulu turun. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum yang terdapat di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zamannya. Jadi, ketika kitab Injil turun kepada Nabi Isa dan disampaikan kepada umat Nasrani, ada beberapa hukum yang tidak sesuai di Taurat.
Maka kitab Injil ini memperbaharui. Ada memperbaharui, kemudian mengadakan hukum yang tidak ada pada Taurat, ya, yang sesuai pada zaman Nabi Isa. Jadi mungkin secara logikanya misalkan ada hukum ketika zamannya Nabi Musa cocok, hukum itu berlaku, turunlah kitab Injil. Oh, ternyata tidak sesuai dengan zaman Nabi Isa. Oh, berarti kitab Injil mengandung hukum yang tidak sesuai atau menghapus hukum yang tidak sesuai pada kitab Taurat. Berarti ada kesesuaian hukum yang berada di Injil sesuai dengan umat atau kondisi umat pada saat itu. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, kitab-kitab Allah tuh sudah menjelaskan bahwa nanti akan turun, akan datang, akan diutus Nabi akhiruz zaman, khotamul anbiya, penutup para nabi. Akan datang penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada 4 pokok ajaran yang terdapat di dalam kitab Injil. Nah, sekarang kita akan membahas kitab suci kita. Kitab suci kita yaitu Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Ya, kitab wahyu ini Allah turunkan di Gua Hira melalui perantara Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad. Apakah kalian tahu apa surat yang pertama kali turun? Ya, ada yang belum tahu? Wahyu turun pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kitab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab sesuai dengan kondisi Al-Quran turun pada kaum Arab di Jazirah Arab. Jadi kalau kalian mendengar bahwa sekarang Bu, Al-Quran ada dengan menggunakan bahasa Jawa, oh, gak bisa. Al-Quran itu tetap bahasa Arab, mungkin artinya diartikan dengan bahasa sesuai dengan negaranya. Itu baru benar. Tapi kalau Al-Quran diganti, Bu, kok ada sih orang sholat bukan ayat Al-Fatihah yang dibaca, tapi ada orang sholat menggunakan arti Al-Quran, arti surat Al-Fatihah. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena berbeda. Harus ayatnya, bahasa Arab, sesuai dengan kondisi pada saat itu Allah turunkan Al-Quran di wilayah Jazirah Arab, ya menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi ketika nanti ada di antara kalian yang mendengar Al-Quran dibaca dengan menggunakan bahasa-bahasa lain, nggak boleh. Mungkin kalau artinya disesuaikan dengan negaranya. Ya. Adapun pokok ajarannya yang pertama akidah. Kalau kalian lagi-lagi setiap setiap kitab yang turun itu pasti yang pertama pokok ajaran adalah mengesahkan, keyakinan, meyakini di dalam hati ya, meyakini, keyakinan, menunggalkan hanya menyembah kepada Allah. Karena ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad, kondisi Islam pada saat itu, Islam belum ada. Jadi keyakinan pada saat itu banyak memang menyembah patung sebelumnya. Nah, ini ketika akidah ini
Nabi Muhammad sampaikan, kalau kalian membaca sejarah, sangat-sangat sangat-sangat susah. Begitu tabahnya Nabi Muhammad mendapat ejekan kafir Quraisy, karena memindahkan penyembahan yang awalnya menyembah patung. Patung itu bisa dilihat secara fisik, bisa dipegang ya. Kemudian menggeser keyakinan kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Allah itu tidak berwujud, Allah itu goib. Maka diyakininya dengan hati. Tadi yang Ibu bilang, meyakini, membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan, itu iman. Itu yang pertama, akidah, keyakinan. Kemudian akhlak, budi pekerti. Ketika Al-Quran turun, kondisi Jazirah Arab pada saat itu, begitu banyak kasta, ada kasta. Kalau Islam mengajarkan kan keutamaan manusia itu kan dilihat dari takwanya, tapi ketika pada saat itu tidak dilihat dari kedudukannya, dilihat dari pangkatnya. Ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, itu dulu sebelum dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah itu pernah menjadi tumpakan. Jadi sebelum naik kuda, kalau sekarang kita naik bangku, naik pokoknya sebelum naik kuda tuh ada pijakan terlebih dahulu. Nah, itu Bilal bin Rabah dijadikan seperti itu. Coba kalian bayangkan, kalau Islam nggak ada, budak-budak pasti akan banyak yang bisa diperjualbelikan layaknya barang. Ya, ketika Islam datang, semua tatanan akhlak, budi pekerti, semuanya sudah diajarkan, sudah tertuang di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ibadah. Ibadah ini kalau tadi kan meyakini kalau Allah itu ada. Kalau ibadah ini dengan perbuatan, ya. Ibadah ini dengan perbuatan, ibadah yang diajarkan dalam Al-Quran banyak. Selain seperti wudhu saja itu kan sudah diajarkan di dalam Al-Quran, sudah tertuang di Al-Quran ya. Bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara tayamum, tata cara puasa, zakat, ibadah sudah tertuang di dalam Al-Quran. Yang keempat, muamalah. Muamalah ini seperti contohnya jual beli, kemudian sewa menyewa. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bagi umat Nabi Muhammad itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Setelah hukum Islam yang pertama Al-Quran, nanti ada penguatan, atau ketika hukum tidak ada di dalam Al-Quran, maka sudah tertuang di yang kedua sumber hukumnya, yaitu Al-Hadis. Ya. Yang terakhir kemudian tarikh atau sejarah umat-umat yang terlebih dahulu. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran bagi kita. Nah, Al-Quran Allah turunkan tidak sekaligus melainkan Allah turunkan itu secara berangsur-angsur, sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kondisi. Al-Quran Allah turunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jumlah surat ada 114 surat, terdiri dari 30 juz, dan terdiri dari 6.236 ayat. Ibu berharap kalian akan lebih cinta Al-Quran dengan cara belajar membacanya. Jika kalian banyak yang sudah bisa membaca Al-Quran, coba kalian baca Al-Quran dengan artinya satu hari satu ayat saja. Karena Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Ya. Setelah kita belajar kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya,
Di sini kita akan belajar tentang suhuf dan kitab. Kalian pernah dengar suhuf, kata-kata suhuf? Itu ada di surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa sih suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah yang diterima oleh Rasul dan berbentuk lembaran yang belum dibukukan. Berbentuk lembaran. Kitab adalah wahyu Allah yang diterima oleh Rasul dan sudah dibukukan. Kalau misalkan gini, Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan melalui perantara Jibril, itu dilafalkan. Didengar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Itu menggunakan lafal. Buku sekarang bisa ada huruf hijaiyah, bagaimana? Oh, itu ijtihad para sahabat. Ya. Ketika perang, banyak para penghafal Quran yang gugur, kemudian diusulkan oleh para sahabat Nabi untuk membukukan Al-Quran. Pada zaman Utsman itu sudah dibukukan. Terdapat 5 suhuf yang disimpan, itu yang bernama suhuf Utsmani. Nah, itulah perbedaan suhuf dan kitab. Suhuf dan kitab. Kemudian kita akan belajar tentang nabi penerima suhuf. Ada 5 nabi yang menerima suhuf. Yang pertama, Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Yang kedua, Nabi Syis sebanyak 50 suhuf. Yang ketiga, Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Dan Nabi Adam sebanyak 10 suhuf. Jadi setelah kita belajar tentang kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, jadi kita tahu apa sih suhuf dan apa itu kitab. Ternyata tidak hanya kitab yang wajib diimani, ternyata suhuf juga harus diimani, ya. Ya, demikian untuk pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.